dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pada pagi hari ini kita sedang membahas surat Yusuf ayat 22 dan insya Allah sampai 29. Kita lanjutkan kembali, Pak. Jadi istri pembesar Mesir itu merayunya berkali-kali. Sudah lama. Kali ini sampai puncaknya. Dia merayunya. Dia tutup semua pintu rapat-rapat. Baru ketika dia berdua, dia berkata, inilah aku, laksanakan perintahku. Inilah aku, lakukan apa yang saya kehendaki. Nabi Yusuf menjawab. Kita lihat dulu, ada 3 hal yang dilakukan oleh wanita ini. Merayu, menutup pintu, lalu menyerahkan dirinya. 3 ya, dijawab. Qala ma'azallah. Perlindungan kepada Allah. Itu yang kuharapkan. Tergaris bawahi lagi. Dia tidak berkata, a'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah. Dia berdoa untuk dirinya dan untuk perempuan itu. Perlindungan kepada Allah. Semoga perlindungannya menyentuh saya dan menyentuh kamu. Jadi kamu tidak merayu saya tidak tergoda olehmu. 1. Baru dia jawab yang kedua. Innahu rabbi ahsana maswaya. Kamu mengajak saya melakukan hal yang tidak wajar. Padahal dia ini beda pendapat ulama. Saya kemukakan satu pendapat dulu. Dia, suamimu itu, telah berbuat baik kepadaku. Saya ditempatkan di rumah kamu. Saya dihormati. Innahu la yuflihuz zalimun. Seandainya pun dia orang lain, tidak akan pernah beruntung orang yang melakukan kezaliman. Ini kezaliman, ini kedurhakaan. Jadi dia jawab dengan 3, sebagaimana dirayu dia dengan 3. Jangan duga bahwa Yusuf digoda itu lantas tidak mau, karena dia bukan lelaki sejati. Kalau dia bukan lelaki sejati, tidak apa-apa. Diterangkan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh pasti perempuan itu sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia pun seandainya tidak melihat suatu bukti dari Tuhan, dia pasti mau juga. Jadi artinya laki-laki dia atau bukan? Laki-laki. Tapi dia melihat suatu bukti dari Tuhan. Beda-beda ulama mengartikan apa bukti itu. Tapi salah satu yang paling baik menurut hemat saya, bukti itu adalah ilmu dan iman yang ada di dalam hatinya. Kadzalika, seperti itulah kami lakukan terhadap Yusuf, sehingga dia tidak tergoda, sehingga dia ingat Allah, agar supaya kami menghindarkan darinya keburukan dan perzinahan. Jadi Tuhan yang atur. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu adalah salah seorang dari hamba-hamba kami yang kami pilih. Kemarin saya terangkan, itu beda antara mukhlis dan mukhlas. Ada gelas, ada airnya. Anda masukkan batu dalam gelas itu. Kalau Anda berusaha mengeluarkan batu itu dari gelas tadi, Anda dinamai mukhlis. Membersihkan dengan mengeluarkannya. Gitu. Ikhlas itu begitu. Hati kita penuh, ada riaknya, ada kotorannya. Kita keluarkan yang kotor itu supaya hanya bersih kepada Allah. Itu kita yang melakukan mukhlis. Nah, kalau mukhlas bukan kita yang melakukan, Allah yang lakukan. Jadi Nabi Yusuf itu mukhlas. Lebih hebat dari mukhlis. Karena sudah Tuhan yang pilih dia. Itu sebabnya dikatakan cintanya hanya kepada Tuhan. Kalau dia bicara dia ingat Tuhan. Kalau dia diam dia ingat Tuhan. Kalau dia bergerak demi Tuhan.
semua itu. Itu sebabnya saya katakan sebenarnya tidak terbetik lagi dalam pikiran Yusuf senang sama Zulaikha. Sudah penuh hatinya dengan cinta kepada Allah. Nah, jadi tidak usah gambar-gambarkan dia kawin segala. Okay. Innahu min wastabaqa al-bab. Yusuf tidak mau menghindar, dia lari. Berkejaran orang ini menuju pintu. Pintu pertama bisa dibuka oleh anak. Cepat dong, laki-laki masih muda. Yang kedua bisa, yang ketiga. Yang pintu terakhir mau dibuka keras, terkejar dia. Terkejar, ditarik bajunya. Terbuka pintunya, alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya secara tidak terduga, alfa itu arti bertemu tanpa terduga, dan bertemu tanpa terduga suami perempuan itu di pintu. Belum ditanya, belum diapa, langsung enggak, sebelum itu wastabaqa alal bab, sampai depan pintu itu dia tarik, maka robek baju Yusuf ke bawah. Beda kalau robek ke samping dan robek ke bawah. Itu kuda artinya terpotong dari arah atas ke bawah. Karena ditarik kan. Okay. Alfaya sayyidaha alal bab. Dia menemukan suaminya di pintu. Belum ditanya apa-apa, langsung dia berkata, "Hei, apa balasan kepada orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu?" Belum ditanya, sudah bela diri, padahal sebenarnya itu tidak ada balasannya kecuali dia dipenjara atau disiksa. Siksaannya, kata ulama, dia masih cinta. Dia tidak berkata disiksa dulu, biar dipenjara dulu. Nanti riwayatnya di penjara terlalu banyak, pada umumnya nggak benar, tapi dibikin-bikin supaya jadi ceritanya menarik. Kita merujuk kepada Al-Quran saja. Kita lanjutkan kembali nanti, Pak. Waduh. Bagaimana suka menghalangi. Bagaimana sikap dari suami Zulaikha itu? Kita lihat bagaimana. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Ada ulama berkata begini, kita dengar. Al-Quran berkata, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah.